Oke, sekarang kita akan membuat sebuah service yang menghubungkan antara Flutter kita dengan API dari eh, Gemini tadi. Pertama, kita akan membuat sebuah folder baru di sini dengan nama service, service kayak gini, service, services lah. Nah, kemudian di dalamnya kita akan membuat filenya. Di sini kita kasih nama misalnya Gemini AI, Gemini service, sorry. Service kayak gini dot dart. Oke, enter. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah kelas dengan nama kelas kayak gini dengan nama Gemini Service. Kapital Gemini Service seperti ini. Kemudian ada kurung kurawal. Setelah itu kita akan membuat metodenya. Di sini kita akan menggunakan future dengan tipe datanya string. Kemudian kita beri nama generate schedule yang mencerminkan dari fungsi metode ini. Kemudian kita simpan datanya ke dalam list. Nah, setelah itu kita akan simpan dia ke dalam map. Dan di dalam map kita membutuhkan dua value, yaitu dua parameter, yaitu key. Yang pertama ini key dan yang kedua adalah value-nya. Kita jadikan dia dynamic. Oke, sampai sini dulu. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa kita ada list, ada map, string, dynamic seperti itu. Di sini saya punya contoh. Nah, satu data, agar dia bisa disimpan secara berbanyak seperti ini, secara banyak seperti ini, itu harus dimasukkan ke dalam list. Oke? Paham kenapa kita menggunakan list? Setelah itu, kenapa kita menggunakan map? Kita menggunakan map karena kita membutuhkan key. Di sini butuh key. Kemudian kita juga butuh value. Kenapa key-nya kok string? Karena di sini name itu kan tipenya string, priority string, duration di sini string kan ada quote-nya semua, deadline juga string. Oleh karena itu kita tetapkan dia sebagai string. Nah, kenapa kok value-nya dynamic? Karena di sini kita tidak hanya string, di sini kita juga butuh integer. Contoh duration. Duration ini kita menggunakan integer seperti itu. Jika belum paham mungkin bisa ditanyakan ya teman-teman. Nah, oke, itu untuk penjelasan tentang kenapa kita menyimpan di dalam list, kemudian map, dynamic, ya seperti itu. Kemudian kita simpan data list itu ke dalam schedule kayak gini atau task saja dah. Taxes. Kemudian karena ini future kita membutuhkan asinkronus. Kemudian kurung kurawal. Oke? Nah, sebelum itu teman-teman coba perhatikan lagi. Untuk membuat best practice, sebenarnya kita tidak menggunakan seperti ini, teman-teman. Kenapa kita tidak menggunakan seperti ini? Karena jika seperti ini nggak ada pengecekan tentang value apa yang seharusnya ada seperti itu. Dynamic. Contohnya ini kan dynamic. Kan di sini bisa diganti kayak misalnya true, false gitu kan. Atau misalnya di ini dikosongin null. Ini kan bisa. Jadi kita tidak menggunakan string dynamic map seperti ini, kita lebih baik menggunakan model teman-teman. Biar kita bisa mengatur value-nya apa, ini juga lebih mudah untuk maintenance dan lain-lain. Di sini jadi kita lebih memilih membuat model. Gimana cara membuat model? Teman-teman bisa membuat folder baru di library. Di sini kita beri nama misalnya models, models seperti ini. Kita beri nama model kita filenya ya.
Kita beri nama misalnya task.dart seperti ini. Nah, di sini kita membuat kelas besar ya, task. Nah, baru kita tentukan. Di sini kita tentukan name adalah string, kemudian priority string, duration-nya integer, kemudian deadline-nya kita berupa string aja. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini membutuhkan apa namanya? The final variable must be initialized. Caranya gini, teman-teman bisa blok, kemudian cari lampu, kemudian teman-teman bisa kasih ini create constructor for final val. Nah, setelah seperti ini, errornya akan hilang. Nah, setelah membuat seperti ini, teman-teman tinggal panggil aja modelnya di sini. Kita panggil dengan nama kelas yang tadi kita buat. Sini kita pakai task. Jangan lupa diimpor modelnya. Kemudian teman-teman bisa hapus yang ini. Oh iya, di antara salah satu fungsi model adalah agar kita mudah untuk proses debug ketika ada error seperti itu. Cuman model kita ini tidak apa ya, kurang informatif seperti itu. Kita membutuhkan sebuah kode yang bisa menampilkan apa aja yang kita ketik. Misalnya user mengetikkan sesuatu. Nah, kita bisa tahu apa yang diketikkan itu melalui model ini. Caranya gimana? Caranya dengan kita menambahkan model berikut atau kode berikut. Jadi di sini kita membuat sebuah string yang akan menampilkan eh, value-value sesuai apa yang diketikkan oleh user. Oke? Jadi kita tambahkan string to string. Jadi string ini tipe datanya, to string ini namanya, nama kodenya, kode metode stringnya ini. Nah, di sini kita mereturn name berdasarkan apa yang diinputkan, priority berdasarkan priority yang diinputkan, duration berdasarkan apa yang diinputkan, dan deadline juga seperti itu. Oke, sekarang bisa kembali ke kode awal. Oke, hal selanjutnya yang harus kita buat adalah validasi, validation tentang kelengkapan data yang diinputkan. Di sini kita bisa tulis di luar metodenya aja, di luar future string itu, di luar metode generate schedule, kita buat metode lain agar kode kita bagus. Kita buat void dengan nama validate misalnya, validate schedule atau task, validate task kayak gini. Sama, kita masukkan dia ke dalam list dan kita panggil modelnya karena model ini yang divalidasi kan, task seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa kasih dia masuk ke dalam task. Nah, seperti ini. Kapan pengecekannya muncul? Seperti yang saya bilang tadi, metode ini dibuat untuk mengecek kelengkapan data. Jadi, if task is empty ini bawaan ya. Dia tipenya boolean. Maka suruh dia mengembalikan atau throw lempar, throw argumen error yang biar argumen error seperti ini. Bagaimana pesannya? Pesannya cukup kayak task cannot empty kayak gitu. Oke? Jadi nama ini diambil dari sini ya teman-teman. Pastikan ininya sama, bukan dari sini. Walaupun ini sama, cuman beda beda metode, jadi bukan itu yang dimaksud. Nah, di sini kita tinggal panggil aja metode yang baru kita buat tadi, validate task. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita akan melakukan HTTP request ke API dan di sini API-nya adalah Gemini API. Pertama, kita masukkan dia ke dalam try catch agar kita lebih gampang untuk mencari errornya, mengendalikan error.
Setelah itu kita ubah URL-nya, URI-nya menjadi objek URI. Pertama kita masukkan dulu dia ke final response, misalnya response, biar nanti kita tinggal panggil aja. Setelah kita masukkan seperti ini, kita panggil await karena kita menggunakan future. Kita panggil metode HTTP-nya, HTTP dengan metodenya adalah post. Kenapa post? Karena di dokumentasi ini post. Atau lebih tepatnya karena kita akan melakukan proses mengirim data seperti itu. Jadi kita menggunakan post. Setelah kita menggunakan HTTP post, kita kasih kurung bulat. Jangan lupa titik koma. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, HTTP request-nya itu masih merah ya teman-teman. Kita bisa import dulu package-nya. Import package HTTP as HTTP seperti ini. Kita harus kasih as ini biar nggak error, biar nggak keliru gitu. Kita kasih as HTTP. Setelah itu, postnya merah di HTTP yang di sini akan hilang. Oke. Hal yang pertama kita lakukan di sini adalah mengkonversi objek atau string URI menjadi objek. Pertama kita pakai URI dot parse ini untuk mengkonversinya. Apa yang dikonversi? Yang dikonversi adalah URL-nya. URL-nya kita dapat dari mana? Dari yang sini. Nah, teman-teman bisa Ctrl C yang ini. Ctrl C. Kemudian pindah ke dalam sini. Dalam URI parse itu. URI parse. Ctrl V. Oke, setelah itu kalau teman-teman perhatikan di sini di dalam URL ini ada dua bagian, yaitu URL buat base URL karena semua orang akan menggunakan ini. URL ini kita jadi namakan ini base URL, dan yang kedua adalah key. Key-nya adalah Gemini API. Nah, di Gemini API ini setiap orang akan berbeda-beda. Best practice-nya kita akan memisah dua hal ini ke dalam sebuah variabel baru gitu. Jadi kita bisa buat dulu di dalam kelas Gemini Service itu, Gemini Service, kita buat misalnya metode static cost dengan tipenya adalah string. Apa yang kita buat? Yang kita buat adalah base URL. Seperti ini. Terus double quote, Ctrl V. Nah, teman-teman bisa hapus sampai yang tanda tanya ini. Ini teman-teman delete. Terus jangan lupa titik koma. Setelah itu, kita panggil base URL yang sudah kita buat tuh ke URI parse tadi. Ini kita blok dulu sampai yang tanda tanya, sebelum tanda tanya. Terus kita delete, kemudian kita panggil base URL-nya. Seperti ini. Setelah itu apa yang kita buat? Yang kita buat setelahnya adalah si Gemini API key itu. Gimana cara membuatnya? Kita bakal buat sama seperti yang tadi. Bukan. Kalau teman-teman ingat, di sini kita menggunakan environment untuk mengamankan API kita, teman. Bener kan teman-teman? Nah, untuk memanggilnya untuk memanggil env ini, kita membutuhkan cara yang sedikit berbeda. Kita menggunakan dependensi dari .env. Cara penggunaannya gimana? Pertama, kita bisa kasih enter atau kita bisa kasih enter di sini. Terus kita panggil Gemini Service seperti ini. Nah, di Gemini Service ini kita kasih kayak apa ya ini? Istilahnya ini pengganti if pokoknya. Kita panggil API-nya. API key kayak gini aja. Ini pasti merah karena kita belum definisikan. API key ini isinya apa? Kita ambil dari .env dari flutter_env.dart.
.env, cara manggilnya gini ya, .env ini filenya, nama kita simpan file kan di .env kan, apa namanya? Namanya adalah Gemini API Key. Kenapa namanya Gemini API Key di sini? Karena di dalam sini kita kasih namanya Gemini API Key. Kenapa ini? Kenapa ini merah? Karena kita belum definisikan. Definisikan gimana? Simple. Kita butuh cuma final kayak gini. Final string sesuai dengan type tipenya, tipe APK-nya. Karena kita masukkan ke dalam quote ya. String, kemudian APK. Nah, setelah seperti ini, maka errornya akan hilang. Atau biar lebih informatif, kita pakai pesan aja biar lebih diketahui gitu. Pesannya apa? Kayak gini. If kita pakai yang ini, if APK is empty, throw argumen error kayak gitu. Oke. Jadi cara bacanya gimana? Jadi eh jika Gemini .env ini ada, maka jalankan. Kalau maka Gemini service ini akan mengambil si Gemini APK. Kalau nggak ada, biarkan dia kosong, tapi lempar argumen error API key is missing. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ubah base URL key ini, kita ganti menjadi APK. Oke, setelah itu kita tentukan headernya teman-teman. Header, di sini header kita akan ambil header dengan tipe content type .2 application JSON. Dari mana kita tahu ini? Kita ambil sesuai dengan yang ada di dokumentasi. Di dokumentasi ini adalah ada ini content type application JSON. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Setelah header apa yang kita buat? Setelah header yang kita buat adalah body. Kita ketikkan di sini body. Nah, sebelum kita menentukan bodinya apa, kita harus mengubah dulu konten dari body ini dengan cara JSON decode, encode, sorry. Kenapa kok harus di encode? Karena program kita atau nanti API-nya itu nggak bisa nerima atau iya nggak bisa nerima jika belum di encode. Dia akan jadi kayak map gitu. Jadi kita harus mengencode dulu. Apa isinya? Isinya kita ambil lagi dari dokumentasi, kita copy yang ini, konten ini, kita kontrol C, terus kembali ke sini, kita kontrol V, kayak gini. Kita bisa format dokumen dulu biar lebih rapi. Oke. Nah, setelah itu, ya, kita kasih tambahan di sini, kita kasih tambahan role. Apa role-nya? Role user, role kita gitu. Role pengguna adalah user. User, bukan sistem atau admin gitu ya. Kita pakai role user kayak gitu. Setelah itu apa yang harus kita rubah? Yang kita rubah harus ini. Yang harus kita rubah adalah bagian ini. Kenapa bagian ini yang dirubah? Karena yang bagian ini adalah bagian yang akan dikirim sebagai prompt-nya nanti ke dalam ke API Gemini tadi. Seandainya kita hanya seperti ini, maka hasil dari aplikasi kita adalah mendapatkan jawaban tentang bagaimana AI itu bekerja. Sedangkan kita kan membuat aplikasi itu ya, aplikasi schedule. Nah, jadi kita sesuaikan ini dengan yang kita butuhkan. Teman-teman bisa hapus ini. Nih, teksnya kita ganti apa? Teksnya kita ganti dengan task.map kayak gini .map. Tahu kan teks ini apa? Teks itu si model itu. Ah, seperti itu. Terus kita jadikan dia apa ya? Kayak kita singlekan gitu biar bisa diambil. Kita pakai task
Apa aja yang diambil? Pertama, kita akan tentukan si task name-nya. Kita pakai dolar, kurung kurawal, task, dot, name, kayak sesuai yang ada di sini loh. Di model, name, ada priority, ada duration, ada deadline. Oke. Setelah name, kita akan mengambil si apa? Priority. Priority, task priority. Durationnya ini kita tentukan dia menit, mi, min, minute, mi, minute kayak gini. Dan deadline. Kemudian kita kasih dia kode ini, join dalam kurung slice n gitu. Fungsinya apa? Biar setiap dari yang kita inputkan di sini menjadi baris baru seperti itu. Ini sudah selesai. Cuman jika seperti ini bukan best practice-nya. Best practice-nya adalah kita memisahkan teks ini sendiri. Jadi kita bisa kontrol X saja, kita kontrol X ini, kita kontrol X gitu. Biarkan merah dulu. Terus kita buat variabel metode baru di sini. Namanya apa? Misalnya kita pakai nama build from gitu ya. Kita pakai string, sesuai tipe datanya string. Terus kita kasih nama build from. Build, sorry ini bagus besar gini. From sama yang seperti yang di atas. Kita masukkan dia ke dalam map list. Cuman mapnya kan di sini sudah diganti sama model ya. Jadi kita panggil modelnya aja. Nah, kita bisa, oh enggak, sebelum kita pastekan, kita buat variabel aja lagi. Biar nanti tinggal panggil. Final, kita kasih nama misalnya task list. Taxes list. Sama dengan, nah kita pastekan yang tadi. Jangan lupa titik koma itu. Nah, kita butuh return di sini. Kita return apa? Kita langsung return return sini, si tax list ini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, selesai. Oh, atau biar kita nggak usah membuat ulang si ininya, si variabelnya apa? Perintahnya itu. Jadi kita langsung berikan perintahnya di sini aja. Misalnya di sini ada contoh, you have the following tasks to complete. Kayak gini. Ini bisa. Jadi kita buat mengirim prompt ke kemana ke Gemini API-nya itu seperti ini. Jadi Gemini akan mengirim balik berupa jawaban dari request kita ini. Atau kalau misalnya pengen dalam bahasa Indonesia, bisa kayak kita hapus dulu aja. Bisa kayak gini. Buatkan jadwal harian yang optimal berdasarkan task list berikut kayak gitu bisa. Kalau teman-teman tahu kan semakin kita detail semakin bagus kan jawabannya si AI-nya itu. Oke, kalau sudah kita tinggal panggil aja. Di sini bukan, kita nggak panggilnya di sini. Kita panggilnya kita buatnya di variabel atas sini. Sini kita panggil si misalnya kita final from, final from ini dapat data dari atau isinya adalah build from task gitu. Terus kita panggil si promnya itu di yang sini. Eh, sorry, prom. Oke. Nah, kenapa ini masih merah? Ya kan masih merah karena kita membutuhkan return. Di mana kita tahu returnnya? Di sini. Setelah titik koma, kita kasih return. Return. Nah, tapi sebelum itu bisa return
return, apa yang di return, ini bisa langsung sesuai saran JSON di code, bla 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 bisa. Cuman seandainya ada error, kita nggak tahu bagian apa yang akan error seandainya kita langsung tulis kayak gini. Maka alangkah baiknya jika kita tulis dulu if pengecekan, jika respon kodenya itu misalnya dot status code sama dengan 401 yang artinya invalid atau unauthorized, throw argument invalid APK or unauthorized access misalnya. Oke. Terus kita kasih pengecekan untuk error yang lain. Else if kalau misalnya kodenya sorry, else if itu butuh argumen. Butuh kayak ginian. Response. Ini misalnya kan kita pakai APK ya. Terus kita kan pakai Gemini tapi Gemini yang gratis kan. Jadi kita butuh pesan seandainya eh aplikasi kita ini atau request kita ini lebih limit status code. Nah, untuk jika melebihi limit itu kita pakai kode 429. Dari mana tahu kode-kode ini? Cari di internet lah. Belajar. Namanya, nah, kita bisa langsung kayak gini. Nah, jadi itu menandakan rare limit. Kalau misalnya terus kita pengecekan seandainya internal servernya error dengan kodenya 500, terus kita juga pakai apa namanya? Kode 403 untuk service unavailable dan apa ini namanya? Jika lancar, maka 200 akan mengembalikan kode yang tadi itu. Namun jika errornya tidak ada di sini, kita langsung throw unknown aja. Gak usah panjang-panjang. Nah, tapi seperti ini bukan, sekali lagi ini bukan seperti, bukan apa ya? Bukan best practice-nya lah. Kita harus buat variabel baru atau metode baru. Bisa kontrol X kayak gini. Terus buat variabel di bawah sini. Gimana variabelnya? Kita pakai string. Sorry. String. Kita kasih nama misalnya handle respon ya. Handle response. Bentar, biar handle response. Kita ambil dari HTTP-nya, HTTP dependency HTTP. Terus kita kasih nama dia response. Kayak gini, response. Terus kita masukkan dia ke itu dulu aja. Ke dalam apa istilah ya? Variabel baru biar nanti return-nya tinggal return misalnya return data gitu. Tinggal final data sama dengan decode response JSON body kayak gitu. Terus teman-teman bisa pastekan kode yang tadi, Ctrl V. Jangan lupa return data. Return data. Nah, ini berarti ada double. Gak usah ini, buang dulu. Kayak gini teman-teman. Sorry, bukan yang itu yang dibuang. Oh, nggak usah, ini dihapus aja. Gini aja. Jadi return datanya langsung dari yang bagian atas. Oke, kayak gini. Terus teman-teman format dokumen. Setelah itu kita langsung panggil si handle responnya. Bentar, kenapa ya masih dead code ya? Bentar, saya cari dulu.
Atau biarkan yang kayak tadi aja dah. Kita return di sini aja. Jadi ini bisa kita push. Terus kita panggil dia di sini. Respon JSON-nya tadi itu. Oke, kayak gini. Dan untuk di bagian errornya, teman-teman bisa langsung throw argumen error aja. Kayak gini. Terus ada pesannya violate to generate schedule. Terus error exceptionnya apa gitu. Terus ini ada double ya teman-teman. Ini ada double, ini bisa dimatikan kalau nggak yang kalau teman-teman pilih yang sini berarti yang ini dimatikan biar nggak double kayak gini. Oke, ini boleh dihapus, boleh nggak, serah. Tapi lebih baik dihapus. Untuk memperjelas proses debugnya nanti, teman-teman bisa tambahi kode print di dalam try ini. Teman bisa kayak langsung print gitu, print. Nah kayak gini. Ntar bukan. Jadi dia bakal ngeprint promnya apa yang diinputkan gitu. Atau biar lebih informatif dikasih kayak sending apa gitu. Tapi kayak gini juga boleh prom apa gitu. Biar dia jadi garis baru kita tambah n. Nah, untuk service API-nya, Gemini-nya selesai. Sekarang kita bakal get dia. Teman-teman bisa kasih nama misalnya service Gemini API kayak gini. Terus teman-teman commit. Tunggu sampai prosesnya selesai. Dan sudah. Terima kasih.